Oh, boleh boleh. Oke, selamat malam untuk tiga-tiga pelajar dari UPSI. Semua UPSI kan? Iya, Iya, Cikgu. Oke, Cikgu seperti yang kamu tahu, Cikgu George. Saya dari Sabah juga. Semua dari Sabah ini kan? Oke. Kalau dari segi latar belakang pendidikan, Cikgu punya degree ialah music di Unimas dan Cikgu sambung master kurikulum dan pengajaran di UMS dan pernah berkhidmat di Sekolah Seni Malaysia Sarawak, Sekolah Seni Malaysia Sabah, dan seterusnya ke sekolah-sekolah harian biasa yang terkini lah sekarang ini. Jadi untuk penglibatan di dalam musik pula, cikgu bukanlah terlampau hebat lah, biasa-biasa saja lah. Kalau yang pencapaian paling tinggi itu mungkin saya boleh ambil cikgu merupakan salah seorang penulis buku teks tingkatan 5 yang digunakan di Sekolah Seni Malaysia untuk subjek seni musik. Jadi terlibat juga dalam konsert-konsert orkestra seperti konsert Diraja Kementerian Pendidikan Malaysia dan banyak lagi lah. Jadi tanpa melengahkan masa, itu saya lah yang saya boleh kongsikan tentang latar belakang cikgu. Oke, ini untuk menengah rendah kah ataupun menengah atas kah, semua sekali? Oke, kaedah pengajaran yang saya buat, saya sering kali menerapkan PAK21. Itu sangat sesuai untuk murid-murid kita sekarang ini, di mana mereka terdedah kepada teknologi sekarang. Jadi tidak salah untuk saya kongsikan bahwa saya menggunakan kaedah PAK21 di mana saya menggunakan teknologi juga, dan kemudian saya mengamalkan 4C itu, di mana saya menggalakkan murid berkolaborasi, komunikasi, dan juga mereka lebih explore tentang pembelajaran itu by themselves. Jadi guru sebagai apa orang bilang moderator saja, jadi pelaksana itu murid. Jadi untuk bidang musik ini sebenarnya paling bagus hands on gitu, bukan yang talk and talk macam dulu punya style lah. So, itu saya punya kaedah pengajaran. Strategi dan pendekatan. Oke, untuk strategi saya lebih kepada memberikan mereka pembelajaran berasaskan projek. Jadi PBP ini, pembelajaran berasaskan projek ini, ya sangat berkesan kepada murid-murid, terutamanya mereka yang di menengah atas, di mana mereka akan diarahkan untuk membuat satu projek. Contoh, saya suruh murid untuk membuat satu produksi kecil, mini production, dan mereka akan berkolaborasi di antara satu sama lain. Dan benda itu pada masa yang sama, dari segi pengurusan, itu yang pertama.
kemudian dari segi melatih antara mereka sesama mereka, dan juga buat simple arrangement juga ada di situ. Kemudian dari segi kemahiran persembahan, memain alat musik semua ada di situ sekali. Jadi project itu sebenarnya merangkumi segalanya. Jadi bagi saya strategi seperti ini sangat berkesan. Jadi kita tidak perlulah one by one bagi tahu dengan murid. Contoh crochet tambah crochet jadi dua begitu tidak. So kita lebih kepada berikan mereka project dan dia orang akan explore sendiri. Itu saya punya strategi. Hmm. Oke, selamat petang sekali lagi Cikgu. Jadi untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya tentang ide kreatif dan inovatif. Seperti mana yang kita semua tahu bahwa sebagai seorang guru, kreatif dan inovatif itu adalah salah satu yang perlu adalah bagi seorang guru. Jadi, bagi Cikgu, apakah cara kreatif yang Cikgu gunakan untuk menarik, minat pelajar dalam subjek pendidikan musik? Oke, ide kreatif dan inovatif ini dia terlalu besar jika kita kupas secara menyeluruh. Jadi sekarang mungkin saya boleh ambil contoh lah untuk menarik minat murid di dalam pembelajaran ini. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa dalam pengajaran kita itu kita kena ada creativity dari segi penggunaan bahan-bahan teknologi yang sekarang ini. Oke, sebagai contoh kalau buat musik tidak semestinya mesti ada alat musik baru kita boleh buat. Sekarang nih kita boleh saja bagi tahu dengan murid, kamu balik dan kemudian kamu download mobile FL Studio, contoh begitu. So mereka boleh explore di situ, BandLab apa semua ada sekarang ini. Jadi untuk mencipta, sebab di dalam aras tertinggi kemahiran seorang murid, mencipta ini adalah suatu aras yang sangat tinggi. Jadi di dalam mencipta itu adalah akan menggalakkan murid berkreativiti dan juga mempunyai inovasi. Jadi inovasi pembelajaran yang saya terapkan ialah seperti itulah menggunakan teknologi itu sendiri supaya murid lebih berminat dengan kita punya pengajaran. So kalau kita hanya menggunakan buku teks ataupun hanya berpandukan kepada modul-modul yang secara bercetak, I think benda ini membosankan kalau saya lah. Hmm. Rather than kita gunakan teknologi dan mereka sendiri dapat merasa dan mendengar bahan dan juga hasil yang mereka cipta itu. Oke, terima kasih untuk, jawaban Cikgu sebentar tadi. Oke, seterusnya, kita akan, eee, berbicara tentang kesesuaian ataupun kesesuaian kandungan musik lah. Pada pandangan Cikgu, adakah kandungan subjek musik sesuai dengan keadaan sekarang? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin tanya sekali lagi, adakah ini di SKP untuk sekolah menengah harian ataupun sekolah seni Malaysia atau macam mana? Ini, sekolah harian Biasa. biasa. Oke, oke. Kalau dari segi sekolah harian biasa, saya sudah cek dia punya buku teks itu sendiri. Sebenarnya dari segi kandungan dia memang sudah bagus. Dokumen di SKP, di Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah tu, dia memang sudah bagus. Cuma kita ini di Malaysia, kita tidak berfikir bila kita membuat suatu standard kandungan kurikulum, kita tidak berfikir bahwa adakah semua sekolah-sekolah di Malaysia ini sudah mempunyai fasiliti ataupun kemudahan, contoh alat musik yang diwajibkan dalam buku itu. Okey. Saya ambil contoh, ada 2 sekolah yang saya sudah mengajar untuk sekolah harian biasa, which is di SMK Pitas dan juga yang terkini SMK Bongkol. Dalam buku teks, dia mewajibkan murid untuk bermain alat musik sekurang-kurangnya chord primer untuk major dan minor, daripada C major, daripada F major dan D minor, E minor kan.
Jadi sekurang-kurangnya mereka menguasai chord-chord itu dengan menggunakan alat musik gitar. Tetapi malangnya kita tidak ada kemudahan alat musik tersebut. Jadi itu yang memberikan kekangan kepada pelaksanaan kurikulum yang sudah dilaksanakan sudah ditulis oleh bagian penggubalan kurikulum BPK. Jadi itu memang kita punya kekangan lah yang sekarang ini. Oke, terima kasih untuk jawaban Segu semasa tadi. Tadi kita sudah mendengar ataupun penjelasan Segu tentang kesesuaian kandungan musik. Jadi soalan saya seterusnya ini untuk mengatasi cabaran tersebut sebentar tadi yang Cigu katakan, macam mana Cigu dapat menilai pelajar dalam subjek musik dalam kekurangan yang ada di sekolah, contohnya kekurangan musik dan sebagainya. Macam mana cara atau kaidah kita lah kan beradaptasi dengan situasi sedemikian. Ya, betul. Kalau tidak ada alat musik gitar ini, saya akan ambil contoh apa yang ada saya di sekeliling, dan paling mudah ialah saya terus fokus kepada vokal. Oke, jadi vokal itu pun merupakan salah satu kemahiran, tetapi sebenarnya still tidak fit dengan kurikulum itu. Sebab vokal ini dia ada area yang lain. Jadi saya ambil penyelesaian yang sangat mudah di vokal dan polish kemahiran murid di situ. Dan yang kedua, option yang mungkin agak membebankan lah, tetapi what to do, itu saya option yang kita itu, di mana saya memberitahu dengan murid, bagi yang berkemampuan, tolong beritahu dengan ibu bapa Anda, di mana cikgu akan offer untuk kelas free. Seperti baru-baru ini saya suruh budak-budak saya beli violin. Beli daripada China lah apa semua, menggunakan duit ibu bapa mereka sendiri. Itu saja cara yang kita ada. Kalau kita berharap kepada KPM, PPD, JPN atau sekolah, memang kita tidak ada kecukupan yang itu. Terpaksalah kita ambil pendekatan sedemikian. Oke, terima kasih untuk jawabannya Cigu. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada Munir lah. Oke Kak Munir. Oke, boleh dengar suara saya Cigu? Siap saya di luar Cigu? Boleh Munir, kau teruskan saja Munir. Kau tenang saja. Mungkin ini soalan terakhir lah Cigu. Soalannya begini. Bagaimana Cigu mengatasi pelajar yang lemah ataupun tidak minat subjek musik dalam kelas Cigu? Macam mana Cigu mengatasi dia? Oke. Di antara minat dan lemah, so ada dua perkara yang berbeza sebenarnya. Oke. Jadi kalau dari segi minat ini, kalau murid yang tidak berminat, walaupun dia bijak, sebenarnya agak susah untuk kita paksa dia orang. Dia orang ada contoh yang tadi itu kan minat dengan apa tadi? Minat dan lemah. Oh iya. Ada budak yang dia tidak lemah, sebenarnya dia IQ dia bagus. Bagi saya teori pun dia boleh tahu, tapi minat dia tiada di situ. Oke. Jadi memang kita akan berhadapan, mungkin kamu pun akan berhadapan bila berada di dunia pendidikan sebenar nanti, di mana ramai murid-murid yang pandai tapi tidak minat dengan musik, disebabkan oleh persepsi yang mereka dengar selama ini bahwa musik itu apalah masa depan untuk musik, dia bilang. Oke. Sedang kita yang belajar di institusi pendidikan tinggi pun akan ditanya, bila kita balik kampung, apalah kerja kamu nih kalau balik nanti, begitu kan. Jadi saya antara satu kaidah saya untuk menarik minat murid ini, saya akan ambil diri saya sendirilah, lebih kepada sharing dengan diorang, apakah potensi yang kita boleh capai melalui pendidikan di dalam pendidikan musik. Saya akan bagi tahu dengan diorang lah masa depan yang wujud dalam dunia musik ini. Sebagai contoh, saya bilang waktu saya buat buku teks dulu, satu page saya dibayar 300 ringgit. Saya bilang,
1 menit saya dibayar 500 ringgit. 1 menit audio. Jadi, budak-budak pun wow. Bila orang ini pasal duit saja, daripada tidak minat terus akan jadi minat. Jadi maksudnya bukan kita mengajar mereka pasal value of money lah, tapi kita membuka minda mereka, buka minda bahwa musik ini bukanlah yang setakat pemain di bus stop saja. Sebenarnya dia ada banyak lagi peluang yang boleh diterkai. Sebenarnya itulah cara kita menarik minat murid. Oke. Dan seterusnya lagi, kalau dari segi murid-murid di sekolah menengah nih, dia orang nih suka travel, suka pergi jalan-jalan. Jadi saya bilang siapa yang pandai teori, siapa yang memang cepat belajar alat musik, kita akan travel, contoh kita akan pergi peringkat negeri. Ini antara contoh kita ambil minat mereka, bawa mereka di dalam pertandingan. So dari tidak minat, sampailah mereka akan jadi minat. Jadi itu antara salah satu. Tapi yang kalau lemah ini, ada satu lagi situasi yang tadi yang lemah, kan, Munir? Kalau yang lemah ini, satu saja. Saya selalu gunakan guru muda, di mana guru muda ini yang kita sedia maklum ialah mereka dibimbing oleh rakan-rakan mereka sendiri. Yang bijak dalam musik, yang memang sudah ada grade, sudah belajar teori di luar, sebelum dia datang sekolah pun. Jadi kita akan ambil diorang nih, peranan diorang sebagai guru muda dan guide kawan-kawan dia yang kurang bijak ataupun lemah dalam pendidikan musik. Oke. Itu satu. Yang kedua, saya akan one by one dengan diorang dan bagi diorang modul untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang diorang ada, sebab kadang-kadang kita lepas sebab basic kita kurang. Jadi kita akan kuatkan dari segi basic dia dulu. Bila dia sudah dapat basic, diorang akan dapat move forward dengan lebih laju lagi. Jadi itu saya punya kaidah lah. Paham. Jadi sebagai nasihat Cikgu lah untuk kami yang kami tidak lama lagi akan melaksanakan PG, program perantis guru di sekolah. Jadi mungkin Cikgu ada nasihat untuk kami bertiga. Oke, nasihat saya untuk kamu bertiga, just be yourself. Oke, sebab di dalam dunia pendidikan ini banyak manusia-manusia yang kamu akan jumpa. Sedangkan di universiti pun kamu sudah nampak yang mungkin dalam dua muka dia bilang. Oke. Jadi yang pertama, belum lagi berhadapan dengan murid, berhadapan dengan rekan sekerja. Itu kamu kena mindset kamu sudah sedia. Bukan semua orang akan bersetuju dengan kita. Oke. Terutamanya kita ini guru musik. Oke. Jangan tempatkan diri kita guru musik ini sangat tinggi bila datang di sekolah nanti. Orang most of them memandang agak rendah untuk bidang musik ini, tapi jangan kecewa. Jangan kecewa dengan itu. Itu yang saya bilang, just be yourself. Buat apa yang kamu rasa baik untuk kamu punya career, untuk kamu punya anak-anak murid. Just buat itu. Jangan hiraukan pandangan orang lain tentang kamu. Buat saja. Pasti kamu berjaya. Itu pesanan saya yang paling utama untuk kamu. All the best lah. Oke. Itu saja, Munir. Oke, Cikgu. Saya silakan kepada Mik. Oke, sama-sama Mik, Munir dan El Sendro. Ya, Cikgu. Mana-mana. Hai, saya Cikgu nih kadang-kadang kita lupa muka orang mungkin sudah tua kan. Oke ya, all the best semua. Oke, Cikgu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Cikgu. Alright, sama-sama. Aduh, bisa nggak? Smart bawa dia cakap. Saya suka caranya.
Februari.